Halo, saya Dr. Nidia Limarga, spesialis bedah. Saya praktek di Rumah Sakit Permata Bekasi. Bisul itu suatu peradangan kulit, jadi bukan suatu penyakit yang memang harus butuh tindakan, tapi kita konsultasikan dulu, bisa kita obati dulu. Nanti memang kalau gagal pengobatan atau tidak ada perubahan kesembuhan, bisa dikonsultasikan ke bagian bedah. Dok, munculnya bisul itu bisa disebabkan oleh apa sih? Baik, kalau untuk penyebab bisul sendiri, pertama karena kebersihan, yang kedua karena hormonal, yang ketiga juga karena memang bukan karena makanannya, tapi mungkin karena badannya alergi, bawaan alergi terhadap makanan tertentu atau zat protein tertentu yang menyebabkan timbulnya infeksi peradangan pada kulit. Dok, serupa tapi tidak sama. Apa sih perbedaan antara bisul dengan jerawat? Baik, kalau jerawat itu dari kelenjar minyak, kalau misalkan bisul itu dari kelenjar atau folikel rambut yang tersumbat yang menyebabkan peradangan. Dok, jika muncul bisul, sebaiknya apa ya penanganan pertama yang harus dilakukan dan bagaimana pencegahannya? Baik, kalau penanganan pertama kita bisa kompres bisulnya dengan kasa atau kain dingin, air dingin untuk mengurangi atau meredakan nyeri. Yang kedua, kita bisa konsumsi juga anti nyerinya. Jangan dipencet, jangan ditempel dengan obat-obatan atau herbal apapun. Jadi, kalau memang dalam 3 hari atau 1 minggu tidak ada perubahan, lebih baik dikonsultasikan ke dokter. Kita harus jaga kebersihan, jaga kelembapan juga, kulit jangan terlalu kering, jangan terlalu lembab juga. Kalau udah lembab ya jaga kebersihan, kalau memang berkeringat atau apa ya ganti bajunya. Tapi kalau misalkan sering yang menggunakan pakaian ketat itu juga kalau bisa dihindari gitu. Dok, kan kadang suka gemes nih lihat bisul. Apa sih bahayanya jika memecahkan bisul sendiri? Baik, kalau misalkan dipencet atau dipecahkan sendiri tanpa kita tahu adanya infeksi atau tidak, atau kotor atau tidak, kan kita nggak tahu. Jadi memperparah timbulnya bisul itu. Nah, bisulnya tambah infeksi tidak sembuh-sembuh. Jadi lebih bahaya kalau misalkan dipecahkan sendiri. Kita tidak tahu sterilnya bagaimana, kita nggak tahu kebersihannya bagaimana. Lebih baik memang kita tindakan ke bagian memang ahlinya atau dokter. Kembali lagi itu tiap orang beda-beda kesembuhannya ya. Kalau memang bisul sendiri juga tanpa ke dokter, ada yang sembuh sendiri juga ada. Ada yang setelah ke dokter sudah tindakan, kembali lagi bagaimana perawatan luka di rumah setelah ditindaki oleh dokter begitu. Itu yang memperparah atau malah mempercepat penyembuhan lukanya kan kembali lagi. Dok, apa efek jika membeli obat untuk bisul tanpa resep dari dokter? Baik, itu sama halnya seperti kita mencoba semua berbagai macam kosmetik ataupun sabun, sampo dan lain-lain ya, zat kimia yang lain. Jadi bukan hanya obat-obatan bisul, tapi badan kita sendiri itu sama seperti kita mencoba produk kosmetik yang lain. Itu kembali lagi kita ada alergi atau tidak di situ. Bahan-bahannya itu seperti apa yang kita tidak cocok. Bisa jadi ada satu orang cocok dengan obat bisul tersebut, tapi ada beberapa orang yang nggak cocok. Jadi timbul iritasi atau malah jadi tambah radang di situ. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.